Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Maaf terlambat. Iya. Izin saya mulai Ustaz ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa qala aidan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas wa qala aidan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu wa qala aidan khairukum wa khairukum li ahli. Radina billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma ati nufusaha taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini kenikmatan yang luar biasa banyak dan berlimpah. Kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat walafiat, kenikmatan Allah masih memberikan kepada kita semuanya kemudahan langkah untuk tetap setia dalam menghadiri kajian ilmu, dan semoga dengan segala kenikmatan yang Allah berikan menjadikan kita hambanya yang senantiasa bersyukur. Salat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan semoga kita yang berhimpun pada kesempatan kali ini termasuk di antara umat Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu dan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian tematik fikih salat. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita gurunda kita yang kita cintai karena Allah, Dr. Muhammad Yusuf Siddiq, yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan tema salat orang yang sakit, melanjutkan tema-tema sebelumnya ya. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita awali kajian yang penuh berkah ini di hari yang penuh berkah Sayyidul Ayyam, Jumat Mubarak, dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Gurunda Dr. Muhammad Yusuf Siddiq untuk menyampaikan pelajaran. Falyatafaddal mashkuran. Fadhil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta kajian Generasi Izzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita hingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, baik itu salat subuh maupun juga ibadah-ibadah yang lain yang mudah-mudahan akan memberatkan timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini tema kita adalah tentang sholat orang yang sakit. Ya. Islam memberikan perhatian khusus terhadap orang yang sakit. Banyak sekali
ibadah-ibadah yang khusus dijelaskan tentang cara ibadah orang yang sakit, baik itu puasa ya maupun sholat ya, begitu juga haji ya untuk orang yang sakit, bagaimana itu menunjukkan bahwa dalam Islam orang yang sakit ya mendapatkan porsi yang cukup untuk mendapatkan penjelasan cara ibadah dan cara pelaksanaan dari segala aktivitasnya, baik ibadah, muamalah, pernikahan, dan lain-lain. Dalam ilmu fikih ada 5 kaidah besar, ya 5 kaidah besar atau disebut dengan al-qawaid al-kulliyah al-kubra, ya 5 kaidah yang terbesar, ya. Yang dimaksud dengan terbesar adalah dia mencakup untuk semua kegiatan, ya. Semua bab. Jadi semua bab bisa menggunakan kaidah ini. Apa itu 5 kaidah yang terbesar tersebut? 5 kaidah terbesar itu adalah al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Ya, al-masyaqqah tajlibut taisir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Kaidah ini ya memberikan kemudahan bagi semua orang yang mendapatkan kesulitan dalam melaksanakan ibadah, dalam melaksanakan muamalah, dalam melaksanakan pernikahan, ya, maka semuanya diberikan kemudahan, ya, seperti ya salah satunya disebabkan kesulitan tersebut disebabkan oleh sakit, ya, salah satunya disebabkan oleh sakit, yang nggak bisa berwudu boleh tayamum, yang nggak bisa sholat berdiri boleh duduk gitu kan ya, yang nggak bisa puasa silakan nggak puasa nanti diqadha atau mungkin bisa dengan bayar fidyah ya. Kalau haji bagi yang nggak bisa melontar jumroh silakan diwakilkan melontar jumrohnya ya. Bagi yang nggak bisa bermalam penuh di Mina silakan bermalam sebentar, yang penting dia sempat melewatkan tengah malam di Mina. Itu kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam Islam. Dalam muamalah juga nggak bisa kita berbicara transaksi dengan bicara, bisa dengan tulisan, kwitansi cukup gitu kan. Ya, kita nggak bisa bayar hutang sendiri, kita bisa minta bayarkan orang lain, itu namanya wakalah gitu kan. Nah itu hal-hal yang memberikan kemudahan ya bagi siapapun ya. Nafkah nggak bisa mendapatkan nafkah yang banyak, ya udah seadanya ya, memberikan nafkah kepada keluarga sesuai dengan kemampuan. Nah itu di antara kemudahan-kemudahan yang dicakup oleh kaidah ini, al-masyaqqah tajlibut taisir, kesulitan mendatangkan kemudahan ya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah ya semaksimal kemampuanmu. Selama itu memang sudah maksimal kemampuan kita, insya Allah Allah terima. Ya, ibadah apapun kalau memang kemampuan kita sampai di situ ya maka Allah terima. Kita boleh sholat dengan duduk kalau kita nggak bisa berdiri gitu kan. Kita boleh sholat di rumah kalau memang kita sakit, nggak perlu kita datang ke masjid gitu kan. Nah ini kalau memang itu sudah maksimal kemampuan kita maka Allah akan menerimanya. Fattaqullaha mastata'tum. Nabi sendiri di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, ya yassiru wa la tu'assiru, mudahkan jangan dipersulit ya. La yukallifullahu nafsan illa usaha, Allah enggak bani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya ya. Dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad SAW bersabda ma khuyira Rasulullah SAW bainal amrayni illa ikhtara aisarahuma. Nabi tidak diberi pilihan ya kecuali 2 hal yang dibolehkan, melainkan Nabi memilih yang mudah ya. Nabi tidak diberikan pilihan 2 hal yang dibolehkan ya, melainkan Nabi memilih yang mudah. Cuman banyak yang salah dalam memahami hadis ini ya. Nabi tidak diberikan pilihan 2 hal yang mudah ya, yang mudah dan boleh. Jadi bukan 2 hal yang satu meragukan satu tidak, bukan ya. Jadi di sini jangan sembarangan kita mengamalkan memahami hadis ini ya. Jadi segala hal boleh kita ngambil yang mudah bukan, yang mudah tapi meyakinkan, gitu kan? Yang mudah tapi memang dibolehkan, gitu kan ya? Karena kadang-kadang ada di masyarakat yang memahaminya pilih yang mudah gitu kan ya.
Dia ya udah misalnya gitu kan ya, nikah nggak perlu wali kalau mazhab Hanafi ya. Nah ini kalau Hanafi nggak harus wali, nggak harus ada saksi. Wah ini yang paling mudah, nggak boleh ya. Kalau itu meragukan karena menjadi pernikahan kita menjadi ragu-ragu apakah sudah sah atau tidak ya. Yang di antara dua hal yang yakin sudah dibolehkan, baru itu boleh kita milih gitu kan ya, bukan antara dua hal satu meragukan satu tidak, enggak ya, maka kita pilih yang yakin dulu, yang yakin antara dua hal yang yakin dibolehkan, baru kita pilih yang mudah. Jadi Islam ya memberikan kemudahan kepada orang yang mengalami kesulitan, termasuk orang yang sakit. Ada banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada orang yang sakit ya. Orang yang sakit dalam Islam tetap wajib melaksanakan sholat. Jadi nggak ada istilahnya orang yang sakit gugur kewajiban sholatnya, walaupun sudah tua rentah sekalipun ya. Karena kalau sudah baligh ya, berakal dan muslim, maka dia wajib melaksanakan sholat. Ya, itulah istilahnya mukallaf. Seorang kalau sudah mukallaf, maka dia wajib melaksanakan sholat ya, muslim, baligh, berakal ya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, rufi al-qalam an thalathah ya, diangkat pena dari 3 orang, anin naim hatta yastayqin, dari orang yang tidur sampai dia bangun ya. Jadi kalau seorang itu tertidur dan memang nggak sengaja dia tertidur sehingga sholatnya kelewat, maka dia nggak berdosa. Tapi kalau dia bangun dalam kondisi jaga, maka wajib dia melaksanakan sholat tepat waktu. Wa anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai dia bermimpi, artinya sampai dia balik. Wa anil majnun hatta ya'qil, dari orang gila sampai dia berakal ya. Jadi hukumnya adalah seorang kalau mukallaf, muslim baligh, berakal, maka dia wajib melaksanakan sholat ya, dengan cara yang mudah untuk dia lakukan. Nabi kita Muhammad SAW ya, mewajibkan sholat ya, bagi setiap orang muslim ya, kecuali kalau ada uzur yang memang memberikan keringanan ya untuk dia untuk tidak sholat, seperti perempuan haid dan nifas ya. Nah ini memang dilarang untuk sholat ya, dilarang untuk sholat ya, sebagaimana disebutkan di dalam sejumlah hadis ya, di mana kata Aisyah bahwa Rasulullah SAW ya, kalau kami sedang haid ya, Rasulullah fala ya'muruna bihi, Nabi tidak perintahkan kami sholat ya. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dari Ummu Salamah, kanatin nufasa tajlis ala ahdi Rasulullah arba'ina yauman ya, perempuan yang nifas di masa Rasulullah mereka tidak sholat walaupun sampai 40 hari sekalipun ya. Kalau haid dan nifas memang tidak diwajibkan sholat ya. Nah itu jadi perempuan jadi muslim baligh berakal, tidak haid dan tidak nifas ya, maka dia wajib sholat ya. Apa saja keringanan yang diberikan kepada orang yang sakit? Ada banyak keringanan ya terkait dengan sholat. Yang pertama adalah kalau ada yang mengatakan bahwa sholat berjamaah adalah wajib, maka di saat sakit menjadi tidak wajib ya. Sebagaimana yang kita alamin beberapa waktu yang lalu, di saat pandemi gitu kan ya, kita nggak wajib untuk datang ke masjid ya. Kenapa? Karena saat itu banyak orang yang sakit ya, banyak orang yang sakit atau khawatir ancaman sakit. Nah ini juga termasuk hal-hal yang membolehkan kita tidak ikut sholat berjamaah ya. Tapi kalau seandainya ya sakitnya nggak terlalu parah ya, nggak terlalu parah, atau ancaman penyakitnya nggak terlalu membahayakan, maka tetap kita wajib ke masjid ya. Jadi tetap kita wajib ke masjid ya, karena sholat berjamaah itu menurut sebagian ulama adalah hukumnya wajib ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana ada seorang laki-laki yang buta datang kepada Rasulullah SAW ya. Beliau bertanya kepada ya Rasulullah ya, di saat datang waktu subuh tidak ada yang menuntun aku untuk ke masjid, apakah boleh aku sholat di rumah? Awalnya Rasulullah bolehkan ya, ya udah nggak apa-apa kamu sholat di rumah.
Baru dia berbalik, ya, baru saat dia berbalik, Nabi bertanya, hal sami'tan nida, apakah engkau mendengar azan? Qala na'am, ya, idan fa'ajib. Kalau inti mendengar azan, maka wajib datang ke masjid. Berarti rumahmu nggak jauh dari masjid, gitu kan? Saya sampai azan kedengaran. Karena dulu kan masjid nggak pakai mic, ya. Jadi kalau kedengaran azan di masjid, berarti rumahnya nggak jauh dari masjid. Ya. Rasulullah SAW, ya, di saat beliau sakit parah, beliau tidak sholat di masjid. Ya. Bahkan Rasulullah pernah memerintahkan kepada Abu Bakar untuk menggantikan posisi beliau menjadi imam sholat di masjid. Ini menunjukkan bahwa orang yang sakit mendapatkan keringanan untuk tidak ikut sholat di masjid. Ya. Tapi kalau seandainya tidak sakit sama sekali, maka wajib ke masjid. Ibnu Abbas pernah mengatakan, kata Ibnu Abbas, laqad ra'aituna wa ma yatakhallaf 'anis salati illa munafiq qad ulima nifaquh aw maridun. Ya. Dulu kata Ibnu Abbas, tidak ada yang tidak sholat di masjid kecuali munafik, yang jelas munafiknya, atau orang yang sakit. Ya. Jadi kalau orang yang sakit memang dia nggak sholat di masjid. Ya. Yang kedua, keringanan yang kedua yang diberikan oleh orang yang kepada orang yang sakit, ya, di dalam sholat, ya. Pertama, nggak wajib sholat berjamaah, ya. Termasuk nggak wajib sholat berjamaah juga nggak wajib dia sholat Jumat, ya. Kalau memang sakitnya sakit parah. Tapi kalau sakitnya biasa, flu biasa, enggak, ya. Atau dia batuk-batuk biasa, enggak. Tapi kalau sakitnya parah, ya, kalau dia datang ke masjid bisa pusing, ya, atau penyakitnya itu membahayakan nyawa, ya, atau membahayakan orang lain, maka sebaiknya dia tidak datang ke masjid. Keringanan yang kedua, dibolehkan menjamak sholat. Ya, ini udah dibahas sebelumnya. Jadi jamak sholat tidak harus di saat kita musafir. Ya, saat kita sedang sakit juga dalam Islam dibolehkan kita menjamak sholat. Ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana disebutkan di situ, ya, jama'a Rasulullah baina dhuhr wal asr wal maghrib wal isya bil Madinah min ghairi khaufin wala matarin. Nabi pernah menjamak sholat antara zuhur dan asar, maghrib dan isya di kota Madinah. Berarti beliau tidak dalam perjalanan. Min ghairi khaufin wala matarin. Ya. Tanpa ada rasa takut dan tanpa ada hujan. Ya. Jadi artinya beliau, ya, min ghairi khaufin, tanpa ada rasa takut. Rasa takut di sini adalah musafir. Kalau musafir, dia menjamak salat karena khawatir ada serangan musuh dulu. Ya. Wala matarin, tanpa ada hujan. Dulu Rasulullah juga kalau hujan, ya, suka menjamak salat. Kenapa? Karena masjidnya Rasulullah itu atapnya itu dari pelepah kurma, sehingga kalau hujan, ya, maka Rasulullah langsung menjamak salat. Ya. Ulama mengatakan bahwa Nabi menjamak salat saat itu karena kondisi sakit. Ya. Ibnu Taimiyah, ya, dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Kubra mengatakan, ya, wal qasr sababuhu as-safar khassah la yajuzu fi ghairi as-safar wa ammal jama' fa sababuhu al-hajah wal 'udhur. Ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, bahwa mengqasar salat itu sebabnya perjalanan jauh. Jadi kalau perjalanan jauh baru boleh mengqasar. Kalau bukan karena perjalanan maka nggak boleh qasar. La yajuzu fi ghairi safar, selain dari perjalanan jauh nggak boleh kita mengqasar salat. Adapun jamak fasababuhul hajah wal 'udhur. Tapi kalau jamak itu sebabnya adalah kebutuhan dan uzur atau ketidakmampuan. Maka boleh kadang-kala ada orang yang sakit, ya, diperintahkan oleh dokter untuk istirahat yang banyak, ya. Perlu istirahat banyak, Bapak banyak-banyak tidur gitu kan, ya. Maka dia dibolehkan untuk sholat dengan menjamak, ya. Maghrib dan isya, ya, maghrib dan isya, zuhur dan asar, ya, tapi tanpa qasar. Tanpa qasar artinya sholat tetap dilaksanakan yang 4 tetap 4 rakaat, bukan 2 rakaat. Ya, kenapa? Karena kalau qasar khusus untuk musafir. Ya. Kemudian yang ketiga, keringanan yang ketiga yang diberikan oleh orang yang kepada orang yang sakit adalah sholat boleh sambil duduk jika tidak mampu berdiri. Sholat boleh sambil duduk kalau tidak mampu berdiri. Ya. Berdasarkan hadis di mana Rasulullah SAW, ya, pernah bersabda, kata Rasulullah, "Shalli qa'iman." Sholatlah sambil berdiri. Fa in lam tastati' fajalisan.
Kalau ente nggak mampu maka ya sholatlah sambil duduk ya. Fa in lam tastati, kalau ente nggak mampu juga maka sholatlah sambil berbaring ya, sambil berbaring. Jadi wajib berdiri, kalau nggak mampu boleh duduk, kalau nggak mampu boleh berbaring ya. Bagaimana cara duduk sholat, cara sholat sambil duduk ya? Kita yang paling utama adalah kita sambil duduk, cara duduk sholat, yaitu duduk tahiyat pertama atau duduk tahiyat terakhir. Kalau nggak mampu maka kita sholat sambil bersila. Ya, kalau nggak mampu bisa sholat sambil selonjoran, ya, duduk dan selonjoran, ya, di mana kaki ke arah kiblat, ya, kaki ke arah kiblat, ya. Tidak dilarang kaki ke arah kiblat, ya. Justru memang caranya seperti itulah, ya. Baik itu saat kita duduk juga boleh saat kita berbaring kaki ke arah kiblat, ya. Jadi kalau nggak mampu, ya kita duduk seperti duduk sholat, duduk tahiyat pertama atau duduk tahiyat terakhir. Nggak bisa duduk sambil bersila, nggak bisa juga duduk sambil selonjoran, nggak bisa juga baru pakai duduk dengan kursi. Jangan langsung dengan kursi, ya. Jangan langsung dengan kursi, ya, karena dulu di masa Rasulullah, ya, Rasulullah nggak pakai kursi, ya. Jadi duduknya dengan duduk di lantai, ya. Itulah duduk cara sholat, gitu kan. Jadi tanpa alat bantu sama sekali. Karena kadangkala di masyarakat banyak sekali ada orang yang sholat duduk tapi duduk pakai kursi, ya, masuk ke soft, maka softnya jadi nggak rata nantinya. Jadi kalau dia duduk seperti duduk biasa, ya, maka itu lebih rata softnya, ya. Jadi duduk seperti duduk biasa tanpa pakai alat bantu, ya, duduk dengan duduk sholat, baik itu duduk tahiyat pertama, duduk tahiyat terakhir, kalau nggak bisa pakai bersila, kalau nggak bisa selonjoran, kakinya ke arah kiblatnya. Jadi itu keringanan yang ketiga, yaitu boleh sholat sambil duduk, ya. Kemudian yang keempat adalah di mana dia sholat boleh sambil berbaring, kalau nggak bisa duduk, ya, boleh sambil berbaring. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, ya, sholli qa'iman fa illam tastati fajalisan fa illam tastati fa mustalqiyan, ya. Salatlah sambil duduk, sambil berdiri, kalau enggak mampu maka duduklah, kalau enggak mampu maka berbaringlah, ya. Berbaring, bagaimana cara berbaringnya, ya? Berbaringnya adalah dengan cara yang pertama adalah dia berbaring miring ke kanan, ya. Miring ke kanan, ya, sambil menghadap kiblat, miring. Itu cara yang utama adalah dengan cara miring, yaitu dia miring ke kanan, ya. Kalau nggak bisa juga dia miring ke kiri, ya. Kalau nggak bisa juga dia miring ke kiri, ya. Miring ke kiri menghadap kiblat. Kalau miring ke kanan kan begini, ya. Jadi posisi miring, ya, lalu dia menghadap kiblat, ya. Kalau nggak bisa berbalik begini, ya, miring ke miring ke kanan tadi, ya, miring ke kanan. Kemudian kalau nggak bisa maka miring ke kiri. Kalau nggak bisa maka terlentang di mana kakinya ke arah kiblat dan kepalanya agak diangkat. Ya, itu cara sholat sambil berbaring, ya, sambil berbaring. Kalau kita sholat sambil terbaring begitu, ya, maka cara rukuk dan sujudnya adalah dengan merendahkan kepala, ya, di mana kalau sujud lebih rendah dibandingkan rukuk, ya. Jadi diaturlah, ya, Allahu Akbar, sami Allahu liman, Allahu Akbar, ya. Jadi kita sujudnya agak lebih rendah lagi. Kalau nggak bisa juga hanya dengan isyarat, ya. Begitu juga saat kita sholat duduk, ya, maka rukuknya, ya, kita merendahkan kepala, ya. Kalau sujudnya lebih rendah daripada saat ruku. Jadi itu sholat sambil berbaring, ya, sambil berbaring. Jadi cara yang pertama adalah kita berbaring ke sebelah kanan, ya, di mana kita menghadap kiblat, ya, atau berbaring ke sebelah kiri menghadap kiblat, ya. Yang ketiga adalah dengan cara terlentang. Kalau terlentang kakinya yang ke arah kiblat dan kepalanya sebaiknya agak diangkat sedikit, dikasih bantal, ya. Kalau ranjangnya bisa dinaikkan sedikit supaya mukanya bisa menghadap kiblat. Kalau nggak bisa, ya udah terlentang sekali nggak apa-apa, ya. Jadi itu cara sholat sambil berbaring, ya. Kemudian keringanan selanjutnya bagi orang yang sakit juga, ya. Keringanan selanjutnya bagi orang yang sakit, ya, dia boleh tidak menghadap kiblat.
Boleh tidak menghadap kiblat kalau memang tidak ada yang bisa mengarahkan kiblat. Ya, kita lagi sakit terbaring di rumah sakit, nggak ada yang jaga sama sekali. Ya, tiba waktu sholat, ya udah sholat semampunya. Ya, sholat semampunya, ya mengarah ke arah manapun, ya maka boleh. Ya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Ya, kalau nggak bisa lagi, ya udah fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun kalian mengarah, itulah arah Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa thamma wajhullah. Jadi kita boleh mengarah kepada arah manapun. Ya, jadi kalau kita lagi sakit, nggak ada yang bisa bantu, ya, nggak ada orang yang jaga, ya udah kita sholat mengarah kepada arah manapun, ya. Nah, itu keringanan yang kelima, ya. Keringanan yang keenam bagi orang yang sakit juga, ya. Bagi orang yang sakit adalah kalau nggak bisa berwudu, maka dengan tayamum. Kalau masih bisa berwudu, maka berwudu, ya. Kalau bisa berwudu, maka dengan berwudu, walaupun mungkin tidak dengan air yang mengucur deras, misalnya gitu kan, pakai semprotan ke muka diratakan, ya, lalu semprot ke tangan diratakan, lalu semprot ke tangan kiri diratakan, gitu kan, lalu dengan air yang ada di kepala diusapkan di tangan, diusapkan ke kepala, lalu dia semprotkan ke kaki, lalu diratakan di kakinya, ya. Jadi kalau bisa dengan air berwudu, maka berwudu. Tapi kalau nggak bisa juga dengan air, baik karena airnya nggak ada, ya, kita terbaring di rumah sakit, ya, nggak ada yang bisa ngambilkan air, ya, orang sepi sama sekali, nggak ada yang jaga, gitu kan, ya, nggak ada yang bisa ngambilkan air, maka kita bisa dengan tayamum. Dengan tayamum, ya, dengan debu. Kalau nggak bisa dengan debu, ya udah tepokkan kemanapun, ya, insya Allah, ya, sah, ya. Itu keringanan bagi orang yang sakit. Kalau nggak bisa berwudu, maka dengan tayamum, ya, dengan tayamum, ya, semampunya, ya, karena Islam itu mudah, ya. Islam itu mudah, ya, yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru, kata Rasulullah, ya, mudahkan jangan dipersulit, ya, beri kabar gembira jangan yang menakutkan. Kemudian keringanan yang berikutnya bagi orang yang sakit, ya. Keringanan bagi orang yang sakit juga, misalnya, nah ini kadang-kala banyak orang yang sakit yang sudah nggak sadarkan diri, ya. Kalau udah nggak sadarkan diri, maka orang yang sadarlah yang membantu untuk dia sholat, gitu kan, ya. Dia nggak bisa bergerak sama sekali, gitu kan, ya. Cuman khawatir dia masih berakal. Kalau dia masih berakal, maka dia wajib sholat. Maka kita yang ada di sekitarnya kita mengingatkan, ya, Pak, sekarang sudah waktunya sholat, ya. Sekarang Bapak saya wudhukan, ya, atau saya tayamumkan, ya, setelah itu laksanakan sholat, ya. Sekarang sholat zuhur 4 rakaat, ayo berniat, ya, baca takbir Allahu Akbar, lalu baca Al-Fatihah, kita yang bimbing dia untuk sholat. Kalau dia khawatir dia masih sadar, ya, kadangkala ada orang yang sudah kondisinya sudah sangat memprihatinkan, ya, nggak bisa sholat dengan cara duduk, nggak bisa berbaring yang seperti yang kita sebutkan tadi, nggak bisa, gitu kan, ya. Berwudhu juga nggak bisa berwudhu sendiri, maka kita wudhukan atau kita tayamumkan, lalu dia sholat dengan cara hanya sekedar ingat sholat, ya, hanya sekedar ingat sholat dari awal sampai akhir. Nah, itulah kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada orang yang sedang sakit, dan Islam, ya, memberikan keringanan yang banyak, ya, bagi orang yang sakit, ya, termasuk, ya, kalau di luar sholat, ya, boleh dia nggak puasa, gitu kan, ya. Kalau dia nggak puasa dia qadha, ya. Kalau dia kalau dia nggak bisa mengqadha juga, dia bisa bayar fidyah. Nah, inilah keringanan bagi orang yang sakit. Intinya dalam Islam bahwa orang yang sakit mendapatkan porsi yang cukup, perhatian yang cukup untuk dia bisa melaksanakan sholat, bisa bermuamalah, ya, melaksanakan kewajiban dia sebagai suami istri, gitu kan, ya, dan lain-lain, ya, karena Islam adalah agama yang mudah. Ad-dinu yusrun, agama Islam adalah agama yang mudah. Yassiru, mudahkan, jangan dipersulit. Yang nggak boleh kita memilih yang mudah, padahal kita mampu melakukan yang lebih baik daripada itu, ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan katsir. Ustaz Yusuf,
yang telah menyampaikan materi terkait dengan fikih bagi orang yang sedang sakit. Untuk selanjutnya dipersilakan buat Bapak Ibu serta sahabat generasi Izzah yang ingin bertanya bisa via resen ataupun via chat jika ada pertanyaan dari presentasi yang sudah disampaikan atau mungkin dari tema-tema sebelumnya. Dipersilakan buat Bapak Ibu. Ini Ustaz, ada pertanyaan dari Pak Slamet Trianto. Mohon izin bertanya, bagaimana hukum membayar fidyah untuk membayar kodok sholat? Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Terkait dengan sholat ya, tidak seperti puasa ya. Jadi kalau fidyah itu hanya untuk menggantikan puasa. Ya. Fidyah hanya untuk menggantikan puasa atau untuk menggantikan pelanggaran di waktu haji. Jadi kalau sholat nggak ada fidyahnya. Nah ini yang kebiasaan di masyarakat, di mana orang yang mengkodok sholat ya diganti dengan fidyah. Ini nggak ada di dalam Islam ya. Wallahu alam, saya tidak mengenal istilahnya fidyah untuk menggantikan sholat. Sholat adalah ibadah khusus ya yang nggak bisa dilakukan oleh seseorang kecuali dengan dirinya sendiri, nggak bisa diwakilkan oleh orang lain. Kalau fidyah bisa diwakilkan berarti ya. Jadi sholat, ulama sepakat sholat tidak bisa diwakilkan, ya, tidak bisa diwakilkan. Kalau bayar fidyah bisa diwakilkan, ya. Kalau puasa memang ada ayatnya, ya. Wa man lam wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Yang nggak sanggup berpuasa membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Tapi kalau sholat tidak ada, ya, tidak ada sama sekali penjelasan dalam Al-Quran dan dalam hadis yang bisa digantikan dengan fidyah. Dan ulama sepakat bahwa sholat adalah ibadah khusus yang nggak bisa dilakukan oleh seseorang kecuali dengan dirinya sendiri, tanpa bisa diwakilkan kepada orang lain. Kalau fidyah masih bisa diwakilkan, karena orang lain bisa bayarkan fidyah. Ya. Jadi sholat harus dilaksanakan sendiri, nggak bisa diwakilkan, ya, nggak ada istilahnya qadha salat diganti dengan fidyah. Wallahu a'lam. Iya, syukron Ustaz. Untuk selanjutnya dipersilakan buat Bapak Ibu yang mau bertanya, bisa resen ataupun via chat. Mungkin sebelum ada yang bertanya, Ustaz, izin saya bertanya, Ustaz. Jadi Ya, silakan. batasan apa ya? Batasan orang yang sakit untuk kita kasih tahu terkait dengan sholat seperti apa, Ustaz ya? Jadi kan misalkan ada kala keluarga atau family kita masuk ICU gitu ya. Mungkin ada yang dia sadar atau enggak. Bentuk cara kita untuk mengingatkannya itu seperti apa tuh Ustaz, batasannya dari konteks ilmu fikih Ustaz? Jadi kalau ada orang yang sakit ya sampai batas mana kita bisa mengingatkan orang yang sakit. Ada orang yang memang kadang-kala dia sudah koma ya. Cuman orang koma itu belum tentu dia nggak sadar, ya, nggak sadar 100%. Bisa aja dia sadar gitu kan. Tugas kita adalah mengingatkan agar dia ingat sholat saat itu, ya, ingat sholat saat itu. Ya kalau bisa kita tayamumkan, kita tayamumkan. Kalau nggak bisa maka kita lakukan semampunya lah, ya. Jadi biar dia ingat sholat, jadi biar dia ingat sholat, ya. Kalau memang dia nggak sadar sama sekali dan memang nggak bisa nangkap apa yang kita sampaikan, maka dia gugur kewajibannya. Sama, jadi kalau dia udah nggak bisa nangkap sama sekali, maka gugur kewajiban. Sama juga dengan kita punya keluarga yang mohon maaf sudah pikun gitu kan ya. Kita ada kewajiban mengingatkan sholat juga. Kita ingatkan, Pak, sekarang udah tiba waktu zuhur. Ya sekarang Bapak sholat, ya berwudu, ya atau bertayamum gitu kan ya, lalu sholat. Saat sholat kadang-kadang dia habis 2 rakaat, mau sholat zuhur 2 rakaat, dia sudah pergi gitu kan ya, nggak sadar kalau dia sedang melaksanakan sholat. Jadi baru sholat 2 rakaat, dia tinggalkan sholatnya tanpa salam, tanpa apa, ya itu di luar kemampuan kita. Kalau kita mengetahui, kita ingatkan, ya, kita ingatkan. Jadi ada kewajiban kita mengingatkan seorang terhadap kewajibannya.
ya. Tapi kalau memang dia nggak sadar sama sekali, ya dalam ilmu kedokteran memang dia nggak sadar dan nggak menangkap apa yang kita sampaikan, ya udah nggak ada hak, nggak ada kewajiban lagi kepada dia, ya. Karena tadi syarat seorang itu kena kewajiban adalah dia muslim, balik, berakal. Kalau akalnya memang nggak nangkap lagi, maka dia gugur kewajiban sholatnya. Wallahu alam. Ya. Ya, jazakallah Ustaz. Ini udah ada pertanyaan dari Umu Zunu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Waalaikumsalam senantiasa warahmatullahi curahkan wabarakatuh. rahmat, kesehatan dan keberkahan kepada Ustadz, keluarga, dan seluruh jamaah generasi Izah. Amin ya robbal alamin. Ini ada Amin. dua pertanyaan Ustadz. Yang pertama, bila orang tua yang sakit, dengkulnya sakit, osteoporosis atau osteoartritis, sholatnya duduk karena untuk bangun dari sujud sakit. Tapi bila senam masih bisa, bagaimana demikian Ustadz? Nah yang kedua, bila rokaat sholat lupa, agar tidak lupa maka baca surat pendek itu 4 surat yang sama saja terus, bagaimana demikian Ustadz? Oke, terima kasih ya. Jadi yang pertama adalah orang yang kena osteoporosis ya. Jadi Iya Ustadz. ya, jadi yang apa yang dengkulnya susah berdiri gitu kan ya. Apakah boleh sholat sambil duduk ya? Sementara dia kalau senam bisa berdiri ya. Jadi nggak boleh kita sholat duduk kecuali kita nggak mampu berdiri. Kalau kita mampu berdiri maka kita lakukan berdiri ya. Kalau kita mampu berdirinya sebentar ya sebentar itu kita wajib berdiri gitu kan. Ada orang yang mampu berdiri Allahu Akbar berdiri gitu kan ya. Nanti baru sekitar berapa menit dia udah mulai merasa pusing, maka baru boleh duduk dia. Nggak boleh dia langsung duduk sementara dia mampu berdiri. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah semaksimal kemampuan. Maksimal kemampuan. Kita masih bisa berdiri ya udah berdiri dulu. Kalau udah nggak mampu berdiri baru boleh duduk ya. Jadi kalau memang dia mampu berdiri dalam saat senam dia berdiri, maka sholat pun dia wajib berdiri, nggak boleh langsung duduk, nggak boleh ya. Nah ini kalau kita perhatikan di negara-negara maju, kadang-kala orang yang dia dari rumah itu datang ke masjid, gitu kan, sudah berjalan kaki, tapi nyampe di masjid dia malah ngambil kursi dan sholat di atas kursi. Nah ini kadang-kala banyak di antara umat Islam yang salah pemahaman. Jadi menganggap bahwa sholat duduk itu pilihan. Ya, dulu pernah waktu saya ceramah di Amerika, di Kanada itu kalau di masjid suka dikasih kursi di pintu ya. Dia datang dari rumah jalan kaki, datang ke masjid dia ngambil kursi duduk malah di depan khotib gitu kan. Nah ini salah ini ya. Jadi kenapa? Karena dia dari rumah juga jalan kaki, berarti dia mampu berjalan gitu kan. Kalau mampu berjalan berarti mampu berdiri gitu kan. Dan dia habis sholat ya dia taruh kursi dia pulang jalan kaki lagi gitu kan. Nah ini nggak boleh. Jadi wajib kita berdiri saat kita mampu berdiri. Mampu berdirinya sebentar ya udah sebentar itu kita berdiri ya, nggak boleh langsung duduk. Ada orang yang sholat gitu kan, udah Ustaz rakaat pertama saya mampu, tapi kalau udah sujud mau berdiri lagi itu nggak bisa, langsung pusing. Ya udah rakaat pertama berdiri, rakaat keduanya ya habis sujud langsung duduk gitu kan ya. Saat sedang duduk karena udah pikiran udah tenang gitu kan, bisa berdiri langsung berdiri lagi gitu kan. Jadi tetap kita lakukan semaksimal mungkin ya. Yang kita nggak mampu baru kita boleh duduk. Yang kita masih mampu berdiri maka tetap berdiri. Mampu berdirinya setengah sholat kita wajib berdiri setengah sholat. Ya, kalau kita nggak mampu sama sekali baru boleh duduk dari awal ya. Wallahu a'lam. Kedua ini Ustaz, bila rokaat rokaat sholat lupa, agar tidak lupa maka baca surat pendek 4 surat yang sama terus itu gimana Ustaz? Boleh nggak ada masalah ya. Jadi di saat sholat ya gitu dia baca surat pendek, yang surat itu aja terus yang dia baca. Dia baca kulhu boleh, nggak masalah ya. Asalkan baca Al-Fatihah. Mayoritas ulama ya mazhab Maliki, Syafi'i sama Hambali mengatakan harus baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah saja, setelah itu nggak baca surat juga dibolehkan karena baca surat hukumnya sunnah gitu kan. Boleh silakan ya. Jadi yang penting setiap rakaat wajib baca Al-Fatihah. Ya, kalau udah baca Al-Fatihah, yang lainnya nggak dibaca pun nggak apa-apa ya. Baca surat yang sama terus kulhu terus nggak masalah juga ya. Kalau memang kita
mampunya cuma itu ya, wallahu a'lam. Iya, jazakallah Ustaz. Dipersilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa resen ataupun via chat. Mungkin tambahan dari saya dulu, Ustaz. Iya. Bagaimana caranya kadangkala ketika kita mau sholat atau di dalam sholat itu yang kita nggak ingat, itu jadi ingat, Ustaz. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan sehingga bisa meminimalisir, Ustaz, meminimalisir kita itu disibukkan sama hal-hal lain di luar sholat. Oke, terima kasih ya. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita nggak ingat perkara yang lain di luar daripada kegiatan sholat. Jadi ini adalah bagian daripada ujian setan ya, was-was setan juga ya. Jadi saat kita sholat itu setan datang ya. Setan datang membisikkan hal-hal terkait dengan urusan dunia kita ya, baik tentang pekerjaan kita, tentang barang-barang kita. Oh, itu barang kamu kelupaan ada di sana gitu kan ya, ingatnya pas lagi sholat gitu kan. Nah, ini adalah bagian daripada godaan setan ya. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah Nabi pernah mengajarkan kepada salah seorang sahabat ya, Uqbah bin Amir kalau nggak salah ya, untuk membaca Qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birabbin nas sebelum sholat ya. Jadi kita baca Qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birabbin nas sebelum sholat. Jadi karena di situ ada min syarril waswasil khannas ya, dari kejahatan setan yang selalu membisikkan ya. Jadi kita baca itu ya. Jadi Qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birabbin nas sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah kepada salah seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir ya. Yang kedua adalah kita dengan meresapi makna dari bacaan kita. Ya, jadi semua bacaan yang kita baca itu supaya kita tahu maknanya. Jadi di saat kita baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, ya dalam hati ngikutin dengan artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, ya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Maka kita nggak punya kesempatan untuk bisa mengingat yang lain. Kenapa? Karena kita konsentrasi dengan makna yang kita baca. Sambil kita baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Maha suci Allah yang maha tinggi dan pujian kepadanya. Maha suci Allah. Ya itu kita nggak akan sempat memikirkan yang lain kalau kita fokus dengan terjemahan apa yang kita baca. Itu yang kedua. Cara yang kedua ya. Jadi kita baca Qul ya ayyuhal kafirun, Qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian di saat sholat kita ingat dengan terjemahan dari apa yang kita baca, kita fokus dengan apa yang kita baca. Yang ketiga adalah kita fokus dengan perbuatan yang kita lakukan juga. Di saat kita ruku ya, kita perhatikan apakah ruku kita sempurna atau tidak ya. Saat kita sujud, kita perhatikan letak tangan, letak dengkul, letak telapak kaki kita ya, supaya kita fokus dengan sholat. Semaksud itu kita bisa meminimalisir ya. Memang kita nggak bisa lepas daripada godaan setan. Setan itu hadir di saat kita takbir mau sholat, Allahu Akbar, dia datang langsung. Dia datang langsung, dia bisik-bisikin ya, barang yang kita itu dia bisikan. Ya ntar nanti habis sholat jangan lupa nih gitu. Dengan kita baca terjemahan dari apa yang kita baca, kita fokus, kemudian kita ingat dengan apa yang kita lakukan supaya kita lakukan yang maksimal ya. Jadi saat kita ruku bukan hanya sekedar ruku ya, apakah ruku saya sudah benar ya, dibenar-benarkan gitu kan ya, supaya kita fokus dengan perbuatan kita dan fokus dengan bacaan kita, sehingga nggak ada kesempatan untuk setan bisa membisikkan hal-hal di luar daripada bacaan kita ya. Wallahu a'lam, itu yang saya tahu. Iya. Syukran Ustaz, jazakallah. Untuk selanjutnya ini ada yang sudah resen, Bu Irma. Silakan Bu Irma. Iya, terima kasih Ustaz Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Melanjutkan penjelasan barusan Ustadz sampaikan. Nah ini saya mau menanyakan gini Pak Ustadz. Pada saat itu salah satu upaya untuk kita tidak mengingat-ingat sesuatu pada saat kita sholat Ustadz, dengan cara kita makna dari terjemahan masing-masing ayat itu kita baca pada saat kita sholat. Nah pertanyaan saya,
kadang-kadang Ustadz gitu. Jadi kita tidak bisa mengartikan langsung misalnya Bismillahirrahmanirrahim dengan namamu ya Allah yang Maha Pengasih. Nah itu jadi kita selesaikan dulu ininya apa istilahnya suratnya atau bacaan ayat itu, terus diam sejenak kita merefresh kembali semua arti dari misalnya Al-Fatihah gitu. Itu diperkenankan atau tidak Pak Ustadz? Itu untuk upaya kita betul-betul supaya kita betul-betul tahu apa sih yang kita baca, maknanya apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk berdoa Pak Ustadz. Berdoa itu yang saya pahami salah satu yang mustajab itu kan pada saat sujud terakhir gitu ya Pak Ustadz ya. Nah, pada saat kita sholat sendirian gitu, di sebelum salam itu kita berdoa itu agak panjang itu, apakah diperbolehkan Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi bagaimana dengan bacaan tadi? Mungkin kita sambil membaca, sambil memahami sambil mengingat terjemahannya, mungkin susah gitu kan? Apakah boleh setelah kita membaca Al-Fatihah lalu kita diam sebentar mengingat makna daripada Al-Fatihah? Boleh, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah ya, karena memang Nabi setiap habis satu bacaan Nabi diam sebentar, tapi jangan terlalu lama ya, jangan terlalu lama. Jadi Nabi memang habis baca Al-Fatihah diam sebentar, lalu baca surat ya diam sebentar, lalu ruku ya diam sebentar saat ruku ya, lalu i'tidal diam sebentar. Memang Nabi selalu diam sebentar. Jadi itu namanya as-saktat ya, as-saktat ya, diam-diam di dalam sholat ya. Ada 6 kalau nggak salah posisi diam di dalam sholat. Jadi habis takbir diam ya, lalu baca doa iftitah diam, lalu baca Al-Fatihah diam, lalu baca surat diam gitu kan. Nah itu sekitar ada 6 tempat kita diam ya, boleh, tapi nggak boleh terlalu lama, jangan terlalu lama ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita memang nggak paham makna dari setiap kata, ya kita fokus dengan membenarkan bacaan. Tasdidnya, perhatikan makhraj hurufnya gitu kan ya. Kita wajib membaca Al-Fatihah ya, itu sesuai dengan makhraj yang benar dan tajwid yang benar, karena itu hukumnya wajib. Kalau salah dalam membaca, maka nggak sah juga sholat kita. Jadi wajib kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh kita membaca hanya sekedar dengan gerakan mulut saja tanpa ada suara, maka itu nggak sah ya. Nah, ini ya, jadi kalau kita nggak tahu maknanya, jadi fokus dengan membenarkan bacaan ya. Bismillahirrahmanirrahim ya, ingat huruf-hurufnya supaya kita ucapkan dan lafalkan sesuai dengan makhraj yang benar. Jadi itu terkait dengan apa tadi ya, nggak masalah ya, habis salat, habis baca Al-Fatihah kita diam, habis baca surat kita diam ya, merenungin makna daripada bacaan kita yang sebelumnya dibolehkan, tapi jangan terlalu lama diamnya ya, karena memang Nabi ya biasanya diam dulu ya. Oke, yang kedua tadi apa pertanyaannya, saya lupa tadi. Sudah pertanyaan pertama, kedua Ustadz. Maaf, udah, Ustadz Fauzi, satu aja. Silakan Bu Irma. Ya. Silakan. Jadi gini Pak Ustadz, itu untuk upaya kita berusaha melakukan apapun semaksimal mungkin tadi ya Pak Ustadz ya. Nah, upaya kita memperbaiki sholat kita itu ya Ustadz, mulai dari bacaannya, gerakannya, kita cek rukun sholat dan wajibnya, itu seperti apa upaya kita yang maksimal yang harus kita lakukan. Contohnya tadi misalnya, kita baca satu ayat itu satu surat itu aja diulang-ulang. Nah, kan seolah-olah tidak ada upaya gitu untuk membaca, berusaha menghafal surat yang lain dengan cara yang maksimal juga gitu. Nah, ini intinya upaya kita memperbaiki sholat itu setiap
setiap habis sholat, setiap hari, atau itu upaya maksimalnya itu yang betul-betul kita bisa sholat seperti sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Itu bagaimana upayanya Pak Ustadz? Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Jadi memang salah satu cara untuk supaya kita bisa khusyuk juga adalah kita membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran yang baru, ya, ayat yang baru yang kita baca. Itu kita bisa khusyuk juga. Kenapa? Karena kita fokus dengan hafalan Qur'annya. Belum maksimal kan nggak bisa kita kalau membaca ayat yang belum maksimal kita hafal, ya, untuk kita nggak fokus, harus fokus memang, ya. Nah ini ya, jadi kesempatan kita di dalam sholat itu adalah menghafal surat yang baru, ayat yang baru, ya, supaya apa? Supaya kita fokus, karena kita di saat kita mengulang hafalan yang baru, mengulang surat yang baru yang kita hafal, baru kita hafal, maka kita insya Allah fokus di ayat tersebut. Kita nggak ada kesempatan untuk fokus dengan yang lain, karena nggak mungkin kita mengulangin hafalan di saat kita nggak fokus, ya. Jadi bagus, ya. Jadi kesempatan kalau kita mau menghafal ayat, menghafal surat yang baru itu di dalam sholat, ya. Tentu kalau kita sholatnya sendirian, kalau jadi imam jangan kita baca ayat atau surat yang kita belum maksimal hafalannya. Kenapa? Karena bisa mengganggu makmumnya, bisa mengganggu makmum, ya. Sehingga makmum fokus membenarkan bacaan kita karena banyak salahnya. Tapi kalau kita lagi sholat sendirian, kesempatan kita menghafal ayat yang baru, surat yang baru, ya. Dan hafalan yang paling lekat adalah saat kita ulang di saat sholat. Karena kalau di saat sholat, kita nggak ada kesempatan untuk bisa melihat Quran. Beda dengan kalau kita mengulangin hafalan di saat kita di luar sholat. Lupa dikit kita langsung buka Quran. Tapi kalau ini enggak, karena kita lagi sholat, ya, gerakan kita terbatas, ya, dan juga fokus kita adalah sedang sholat. Maka kita akan lebih maksimal lagi memfokuskan hafalan kita supaya kita jangan salah dalam bacaannya. Jadi kita memang berusaha, ya, dan harus berusaha dan usahakan supaya kita hafalan kita nambah terus, ya. Nambah terus. Jadi jangan kita nggak ada usaha, kita baca surat itu saja gitu kan, ya, kita tambah dengan surat yang lain. Tapi kalau kita memang sibuk, nggak bisa menghafal, ya, karena pekerjaan dunia kita banyak, ya, ya nggak ada masalah juga, nggak ada dosa hukumnya. Karena hukumnya hanya sunnah. Sunnah itu artinya dilakukan berpahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Tapi kalau bisa, ya janganlah kita berpangku tangan tanpa kita berusaha untuk menambah hafalan kita. Jadi dihafallah surat-surat yang baru, ya, ayat-ayat yang baru, dan dibaca di saat sholat. Itu bisa menambah kekhusyuan karena kita harus fokus, karena kita mengulangi hafalan yang kita masih belum maksimal hafalannya. Kalau kita baca Al-Fatihah bisa pikirannya kemana-mana, bisa, ya. Kenapa? Karena kita udah hafal matang banget, ya. Udah ngelotok banget itu bacaan Al-Fatihahnya. Kita bisa pikiran kemana-mana. Tapi kalau kita membaca surat atau ayat yang kita masih setengah-setengah hafalannya, kita akan fokus, ya. Jadi lebih baik kita setiap hari ada hafalan yang baru dari Al-Quran, ya. Surat-surat pendek, ayat-ayat pendek, yang penting, ya. Lalu kita baca di saat kita sedang sholat, tapi sholat sendirian. Jangan pas kita lagi jadi imam. Lagi jadi imam, bacalah surat dan ayat yang sudah matang kita hafalnya. Ya, jangan sampai mengganggu makmum. Jadi konsentrasi makmum membenarkan bacaan kita melulu gitu kan. Nah ini mengganggu kekhusyuan makmum juga, ya. Wallahu a'lam. Iya, jazakallah Ustaz. Ini ada Maaf Ustaz Fauzi. Silakan, Satu Birma. tadi yang belum terjawab adalah berdoa sebelum salam itu Pak Ustadz. Kalau kita berdoanya agak panjang, nah itu diperbolehkan atau tidak? Terima kasih. Maaf Ustaz Fauzi. Oke. Silakan, Birma. Ya. Terima kasih, ya. Jadi bacaan doa sebelum salam, ya, boleh kita baca doa yang panjang, tapi dengan syarat kita sholat sendirian. Tapi kalau kita bermakmum dengan imam, ya sesuai dengan kadar imam. Imam salam, kita ikut salam. Itu karena kita ada kewajiban ikut imam. Ikut imam itu adalah imam melakukan imam salam, kita salam. Imam sujud, kita sujud, gitu kan. Jangan imam salam, baru setengah jam setelah itu kita yang salam. Maka kita nggak ikut imam berarti, ya. Jadi kita kalau sholat sendirian silakan membaca sepanjang mungkin. Kalau yang kita baca itu berbahasa Arab, ya boleh langsung diucapkan. Tapi kalau berbahasa Indonesia tidak boleh diucapkan sama sekali, hanya boleh di dalam hati, ya.
Karena ulama sepakat, kata Imam Mawardi, ulama sepakat di dalam sholat tidak boleh dengan bahasa apapun selain dari bahasa Arab. Jadi boleh bebas kita membaca doa sepanjang mungkin selama sholat sendirian. Tapi kalau kita bermakmum ikut imam. Kalau kita jadi imam nggak boleh panjang-panjang juga, akan memberatkan makmum. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Ya, jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Ini ada pertanyaan lagi, ada 3 pertanyaan dari Pak Slamet. Yang pertama itu, kalau imam bacaan Al-Fatihahnya salah atau tidak sempurna, bagaimana hukumnya? Terus yang kedua dari Pak Slamet, bagaimana hukumnya bila saat sholat membaca mushaf Al-Quran biar bacaan benar? Nah, terus yang ketiga dari Bu Ida Munir, izin bertanya Ustadz, apa hukumnya bila kita berjamaah tapi ternyata bacaan imamnya tidak benar tajwidnya? Oke, terima kasih ya. Ini kayaknya pertanyaan yang pertama tadi Pak Slamet tadi sama itu ya, bacaan Iya, imamnya. betul. Sama Bu Ida, Iya. Ustadz. Oke, ini saya jawab sekaligus ya. Jadi bagaimana dengan kita bermakmum dengan imam yang mana bacaannya itu kurang tepat ya. Ada 2 kemungkinan ya, salah sama sekali. Maka ini nggak boleh kita bermakmum dengan imam yang kita yakin nggak sah sholatnya. Nggak boleh. Nggak boleh kita bermakmum dengan imam yang yakin. Syaratnya yakin nggak sah. Gitu kan ya. Baca Al-Fatihahnya emang salah benar gitu kan. Benar-benar salah gitu kan ya, misalnya Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Nah, ini salah ya. Urutannya udah salah ya. Nah, ini yakin salahnya. Yang kedua, ada yang bukan nggak yakin salahnya gitu kan ya. Dia hanya sekedar makhrajnya nggak pas. Makhrajnya nggak pas. Misalnya dia nyebut ain, orang Indonesia itu ainnya itu nggak sama dengan ainnya orang Arab gitu kan. Jadi sehingga ainnya itu antara ain dengan hamzah gitu kan. Jadi ada mirip-mirip hamzah, ada mirip-mirip ain gitu kan. Sehingga yang seperti ini kalau memang kemampuannya sebatas itu, insya Allah Allah maafkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, memang dia nggak mampu gitu kan. Allah nggak memberikan sholat kecuali sesuai dengan kemampuannya ya. Ini lidah kita itu tidak seperti lidah orang Arab ya. Jadi susah untuk ngepas seperti makhrajnya orang Arab. Kalau memang sudah maksimal ya, asalkan udah benar bacaannya ya. An'amta alaihim, ya ini nggak pas kan? An'amta alaihim, tapi memang lidahnya memang susah. Nggak seperti orang Arab. An'amta alaihim gitu kan ya, susah gitu kan. Nah ini insya Allah nggak ada masalah yang seperti ini ya, karena Nabi ya memberikan yassiru wala tu'assiru, mudahkan jangan dipersulit. Kalau memang dia sudah jadi imam ya, kalau kita nggak mau dia jadi imam waktu awalnya sebelum dia sholat maka kita pilih orang yang paling bagus dan paling benar bacaan. Tapi dia sudah jadi imam ya, dan kita lihat waduh ini makhrajnya kurang pas gitu kan. Kalau memang kurang pasnya itu karena memang kemampuannya yang terbatas ya gak ada masalah. Yang penting kita baca Al-Fatihah dengan benar gitu kan. Ya, selama dia bacaannya memang secara bacaan memang benar, cuman makhrajnya aja yang kurang pas gitu kan. Maka itu gak ada masalah ya. Ada orang yang memang bacaannya salah gitu kan. Saya pernah satu hari ya seumur hidup saya datang ke masjid yang mana bacaan Al-Fatihahnya salah. Memang benar-benar salah. Saya nggak mengira ada orang yang nggak bisa baca Al-Fatihah sama sekali. Ya, tahu-tahu jadi imam gitu kan. Nah, ini orang yang seperti ini ya nggak boleh jadi imam. Ya, memang salah benar. Memang dia nggak tahu apa huruf-hurufnya gitu kan. Nah, ini ya itu yang salah, nggak boleh ya. Jadi dia memang benar-benar salah ya membacanya. Tapi kalau memang makhrajnya kurang pas ya, seperti ha gitu kan. Haknya orang Arab dengan haknya kita mungkin nggak pas gitu kan. Kho gitu kan ya, ha gitu kan ya, mungkin nggak pas ya. Nah ini insya Allah nggak ada masalah ya, karena memang keterbatasan lidah orang Indonesia. Jadi kalau memang makhrajnya nggak pas ya, kita sudah bermakmum dan imamnya sudah ada. Ya, kalau kita mau milih imam, nah sebelum sholat ya, sebelum sholat kita pilih imam yang benar-benar yang imam yang bagus gitu kan. Jadi tapi kalau udah kita datang ke masjid, Allahu Akbar, loh perasaan kayaknya kurang pas gitu kan, haknya kurang pas, ainnya kurang pas gitu kan, maka insya Allah nggak ada masalah selama bacaannya benar. Selama bacaannya benar ya, insya Allah mudah-mudahan, karena memang lidahnya
Jadi kan tadi nggak boleh kita bermakmum dengan imam yang yakin. Ini bukan yakin, ya. Karena orang yang memang nggak mampu baca huruf yang pas gitu kan, ya, itu Allah maafkan, ya. Kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak banding seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Tapi kalau memang salah bacaannya, itu baru yang kita yakin dia nggak sah, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu. Ini memutar-mutarkan Al-Qur'an, ini yang nggak boleh, nggak sah bacaannya. Tapi dia bacaannya benar, udah lurus gitu kan, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka, cuman nggak pas saja makhrajnya, gitu kan. Maka itu insya Allah, ya, mungkin karena memang dia nggak mampu, kita husnudzon, ya. Kalau orang nggak mampu, Allah maafkan, ya. Allah maafkan berarti sholatnya sah, ya. Maka kita boleh bermakmum dengan imam yang kita yakin dia masih sah sholatnya, ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau memang salah benar, nah ini baru kita mufaraqah, ya. Kalau bisa kita nggak memisahkan diri, maka lebih baik kita nggak memisahkan diri. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah bagaimana dengan sholat yang lihat mushaf, ya? Boleh nggak kita sholat sambil lihat mushaf? Boleh, nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu bergerak banyak, Kalau kita lihat mushafnya sambil goyang-goyang, itu nggak boleh, ya. Karena dalam Islam, ya, dalam ilmu fikih, bahwa sholat wajib tenang. Ya, waqumu lillahi qanitin, berdirilah untuk sholat, ya, dengan tenang. Ya, dari situ ulama ngambil kesimpulan bahwa sholat sambil bergerak banyak, maka itu tidak tenang. Tidak tenang membatalkan sholat, ya. Cuman ukuran, ya, bergerak banyak di situ ulama beda-beda pendapat. Kalau mazhab Syafi'i bergerak 3 kali berturut-turut, melibatkan anggota tubuh yang besar, ya, maka itu dianggap bergerak banyak. Jadi kalau dia pegang Quran tapi nggak bergerak banyak gitu kan, pegang begini gitu kan, ya nggak ada masalah, boleh, ya. Boleh dia sambil pegang Quran, ya. Sambil pegang Quran selama dia tidak bergerak banyak, ya. Jadi tidak dilarang, ya, lihat mushaf, karena di masa sahabat pun banyak yang sholat sambil pegang mushaf di masa sahabat, ya kan, setelah Quran dibukukan. Bahkan di dalam hadis